Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan presentasi kami mengenai chapter 17 about partnership liquidation. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vincentius Marvelio dengan NPM akhir 169. Yang kedua ada Rizky Eko Yuspito dengan NPM akhir 278. Selanjutnya ada saya sendiri, Mutiara Dwi Akmalia, NPM akhir 283, dan yang terakhir Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Liquidation. Proses likuidasi persekutuan mencakup penjualan aset non-kas, pengakuan laba rugi, pelunasan utang, dan pembagian kas kepada mitra sesuai saldo modal akhir. Proses ini diasumsikan berlangsung dalam kondisi solvable tanpa pinjaman mitra dan semua aset telah dicairkan menjadi kas. Jika asumsi tidak terpenuhi, likuidasi menjadi lebih rumit. Berdasarkan UPA 1997 pasal 807, pembayaran dilakukan terlebih dahulu kepada kreditur lalu kepada mitra untuk saldo modalnya. Selama periode likuidasi, pembagian laba dan rugi menggunakan rasio yang telah ditetapkan. Dalam contoh ini 70% dan 30%, kecuali jika perjanjian kemitraan menentukan pembagian yang berbeda selama proses likuidasi. Dalam hal perjanjian kemitraan mencantumkan alokasi gaji dan bunga. Hanya rasio pembagian laba dan rugi residual yang diterapkan pada masa likuidasi. Hal ini karena laba dan rugi pada saat likuidasi pada dasarnya merupakan penyesuaian atas laba sebelumnya yang harus dibagi menggunakan saldo residual jika diakui sebelum pembubaran. Berdasarkan aturan hak saling hapus, pinjaman dari J tidak akan dibayar meskipun memiliki prioritas lebih tinggi dalam likuidasi dibandingkan dengan kepemilikan modal milik Jim dan Joy. Sebaliknya, pinjaman tersebut akan dihapuskan terhadap saldo modal debit milik J, sehingga J memiliki kewajiban sebesar 3.000 kepada Jim dan Joy. Jika J secara pribadi masih solvent, maka ia harus menyetor 3.000 ke dalam kemitraan agar Jim dan Joy dapat menerima saldo modal mereka pada saat likuidasi akhir. Namun jika J secara pribadi insolvent, maka situasinya berubah cukup signifikan. Dalam hal ini, kreditor pribadi J memiliki klaim prioritas atas uang yang dibayarkan kepadanya karena kreditor pribadi berhak lebih dulu atas aset pribadi. Jika aturan hak saling hapus diterapkan oleh kemitraan, maka kas sebesar 25.000 akan dibagikan 14.000 untuk Jim dan 11.000 untuk Joy. Sebaliknya, jika aturan hak saling hapus tidak diterapkan, kreditor pribadi J akan menerima pembayaran klaim mereka hingga sebesar 5.000, sehingga tersisa kurang dari 25.000 untuk didistribusikan kepada Jim dan Joy. Jika seluruh 5.000 tersebut dibayarkan kepada kreditor J, maka hanya 20.000 yang dapat dibagikan kepada Jim dan Joy. Karena tidak ada bukti yang cukup bahwa aturan hak saling hapus diterima secara umum oleh pengadilan, disarankan agar aturan ini diterapkan kecuali ada kesepakatan para mitra. Oke, selanjutnya ada pembayaran aman kepada mitra. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, semua mitra secara pribadi insolvent, dan yang kedua, semua aset non-kas merupakan potensi kerugian. Selain itu, ketika menghitung pembayaran aman, persekutuan dapat menahan sejumlah uang tunai tertentu untuk menutupi biaya likuidasi, liabilitas yang belum dicatat, dan kontingensi umum. Jumlah uang tunai yang ditahan merupakan kerugian kontingensi bagi para mitra dan dianggap sebagai kerugian untuk tujuan menentukan pembayaran aman. Nah, di sini penerapan jadwal pembayaran aman. Umumnya, proses likuidasi bisnis membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagian kas mungkin tersedia untuk didistribusikan kepada para mitra setelah semua kewajiban dilunasi. Tetapi, sebelum semua aset non-kas dikonversi menjadi kas, jika para mitra memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum semua aset non-kas dijual dan sebelum semua keuntungan atau kerugian diakui, muncul pertanyaan tentang berapa banyak kas yang dapat didistribusikan dengan aman kepada orang-orang pada masing-masing mitra. Pembayaran yang aman adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan
di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui akan menyelaraskan kembali modal para mitra. Selanjutnya, installment liquidation. Installment liquidation adalah distribusi kas dilakukan secara bertahap selama proses likuidasi. Sebelum seluruh aset non-kas terjual dan laba rugi terrealisasi. Berbeda dengan simple liquidation di mana kas baru dibagikan setelah semua aset dilikuidasi. Nah, lalu prinsip umumnya, yang pertama utang kepada pihak luar harus dibayar terlebih dahulu. Kas yang tersedia kemudian dapat dibagi ke mitra dengan menggunakan shift payment schedule. Terus jika saldo modal awal sesuai rasio laba rugi, maka pembagian kas bisa langsung berdasarkan rasio laba rugi tanpa perhitungan tambahan. Lalu setelah semua mitra sudah mulai menerima distribusi, pembagian berikutnya akan otomatis sesuai rasio laba rugi. Nah, untuk ilustrasinya, yang pertama kondisi awal dari debt can rent partnership di tahun 2016, kas piutang persediaan tanah, peralatan, goodwill, utang serta pinjaman antar mitra. Lalu peristiwa likuidasi pada Januari-April 2017. Nah, pada Januari penghapusan goodwill, offset pinjaman, penjualan, sebagian aset, pembayaran utang, distribusi kas pertama. Lalu pada Februari penjualan aset tambahan, beban likuidasi, penemuan utang tersembunyi, distribusi kas kedua. Lalu Maret penjualan tanah dengan keuntungan distribusi kas ketiga. Lalu April penjualan aset tersisa, penghapusan piutang tak tertagih, distribusi kas terakhir. Nah, metodenya setiap distribusi menggunakan shift payment schedule agar tidak ada mitra yang menerima lebih dari haknya. Contohnya dari buku. Lalu pentingnya laporan likuidasi, menyediakan catatan berkelanjutan seluruh transaksi selama proses likuidasi. Interim statement lebih bermanfaat dibanding laporan akhir karena menunjukkan progres dan dasar pengambilan keputusan. Bisa dijadikan dokumen legal jika likuidasi melalui pengadilan, misalnya kepailitan. Selanjutnya mengenai rencana distribusi kas. Nah, penyusunan rencana distribusi kas ini untuk likuidasi persekutuan melibatkan peringkat para sekutu berdasarkan kerentanan terhadap kemungkinan kerugian. Menggunakan peringkat kerentanan tersebut untuk menyusun jadwal penyerangan kerugian ini akan diasumsikan dan mengembangkan rencana distribusi kas yang dari jadwal penyerapan kerugian lalu asumsi tersebut dalam menginstruksikan kembali, yaitu pada awal proses likuidasi ada debt, can, dan rent memiliki saldo modal masing-masing sebesar $340.000 dan untuk rent sendiri dia $200.000, tetapi ekuitas mereka atau modal mereka yaitu sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwa debt itu punya ekuitas partnernya itu 340. Terus dibagi sama rasionya yaitu 0,5, maka akan menghasilkan potensi sebesar $680.000 dengan rankingnya ranking 1. Terus yang kedua di sini ada Ken ini partner equity-nya adalah 360 dibagi sama rasionya yaitu 0,3 atau 3% dengan menghasilkan potensi sebesar $1.200.000 dengan peringkat nomor 3. Lalu yang terakhir di sini ada Ren, dia partner equity-nya 160 dibagi sama rasionya yaitu 0,2 atau 2% yang menghasilkan potensi sebesar $800.000 dengan rankingnya sebesar 2. Selanjutnya di sini ada penyerapan kerugian yang diasumsikan. Nah, sebuah jadwal penyerangan
kerugian yang diasumsikan akan disusun sebagai langkah kedua dalam menyusun rencana distribusi kas. Jadwal ini dimulai dengan ekuitas pralikuidasi dan membebankan ekuitas masing-masing mitra dengan bagian kerugian yang menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan. Nah, langkah selanjutnya adalah membebankan ekuitas masing-masing mitra yang tersisa dengan bagian kerugian yang akan dihilangkan ekuitasnya dengan proses yang berlanjut hingga ekuitas semua mitra itu, kecuali yang paling rentan yaitu telah berkurang menjadi 0. Jadwal penyerangan kerugian yang diasumsikan untuk kemitraan debt, Ken, dan Ren adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada ekuitas pralikuidasi yang diasumsikan pada debt adalah sebesar 50%, yaitu sebesar 340. Sedangkan Ken sebesar 30% yaitu sebesar 160. Sedangkan Ren dia sebesar 20% rasionya yaitu sebesar $160 dengan total yang diasumsikan semuanya adalah $860.000. Nah, terus kita juga melihat berapa kerugian yang menyerap debt ekuitas yang akan dialokasikan. Nah, itu debt ada 340, maka yang diasumsikan kerugiannya adalah 0. Sedangkan untuk Ken ada kerugian sebesar 204, maka ada diasumsikan kerugian sebesar 156. Selanjutnya untuk Ren, dia kan rasionya menghasilkan 136, hingga ada kerugian yang dihasilkan yaitu sebesar $24.000. Nah, di sini kerugian total semua kemitraan yaitu $680.000 dan yang diasumsikan sebesar $180.000. Lalu untuk ekuitas yang dialokasikan untuk debt sendiri gak ada, untuk Ken sendiri itu ada 36, untuk Ren ada 24, maka total dari ekuitas yang dialokasikan sebesar 60. Sehingga Ken ini 156 dikurangi 36 menghasilkan $120.000. Sedangkan untuk Ren sendiri karena 24 dikurangi 24 adalah 0, jadi tidak ada saldo akhirnya. Jadi untuk total saldo akhirnya yaitu sebesar 120. Selanjutnya di sini adalah rencana distribusi kas. Ken seharusnya itu menerima 120 pertamanya yang didistribusikan kepada para mitra. Nah, rencananya distribusi kas untuk kemitraan debt, Ken, dan Ren disusun berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan sebagai berikut, yaitu di sini ada 500.000 pertama yaitu sebesar rasionya 100%. Lalu 20.000 berikutnya itu 100% juga. Lalu 100.000 berikutnya Ken mendapat keuntungan 100.000. Untuk pendapatan selanjutnya ada $60.000 berikutnya, yaitu dibagi Ken sama Ren, rasionya Ken adalah 60% sedangkan Ren 40%. Nah, sisanya ini menjadi debt sendiri 50%, Ken sendiri 30, dan Ren akhirnya 20. Dalam penyusunan rencana distribusi kas ini, kas pertama akan mendistribusikan kepada kreditor non-mitra. Ini terdiri dari utang usaha sebesar 300.000 dan wesel bayar sebesar 200.000 dari kemitraan debt, Ken, dan Ren per 31 Desember 2016. Nah, 20.000 berikutnya akan diberikan kepada Ken untuk melunasi pinjaman dengan kemitraan, karena pinjaman mitra memiliki prioritas lebih tinggi daripada saldo modal mitra. Nah, selanjutnya 100.000 berikutnya ini yang tersedia didistribusikan kepada Ken untuk mempertimbangkan saldo modalnya. Nah, distribusi ini menyelaraskan rasio modal yang dibagi hasil Ken dan Ren, yaitu 60.000 berikutnya dibagi menjadi 60% dan 40%. Distribusi ini melengkapi penyelarasan semua saldo modal dan rasio bagi hasil, dan distribusi sisanya sesuai dengan rasio yang dibagi hasil. Nah, Ken dapat menganalisis rencana distribusi kas pada 1 Januari 2017 dan menentukan bahwa ia akan menerima
kas sebesar 500.000 yang dibayarkan kepada kreditor prioritas. Dengan demikian pula, rent dan debt ini akan menggunakan rencana tersebut untuk menentukan peluang mereka mendapatkan kembali sebagian atau seluruh ekuitas kemitraan mereka. Misalnya, jika debt ini memperkirakan $800.000 yang akan direalisasikan dari seluruh aset kemitraan, ia dapat dengan mudah menghitung jumlah yang akan diterima, yaitu 800.000 ini dikurangi 680.000 dikali 50%, yaitu sebesar $60.000. Selanjutnya di sini ada cash distribution schedule. Nah, atau jadwal distribusi kas. Penerapan lebih lanjut dari rencana distribusi kas dapat diilustrasikan dengan asumsi bahwa kemitraan debt, ken, dan rent ini dilikuidasi dalam dua angsuran dengan uang tunai sebesar 550 yang didistribusikan di angsuran pertama dan 250 pada angsuran kedua dan terakhir. Dengan asumsi ini, rencana distribusi kas yang digunakan dalam penyusunan jadwal distribusi kas seperti berikut. Nah, di sini ada schedule-nya, yaitu angsuran pertama kreditor prioritasnya itu ada 500.000 dan kewajibannya juga 500.000. Lalu pinjaman dari ken sebesar 20.000 dan ken kapital sisa 30.000. Akhirnya ada total sebesar 550. Sedangkan prioritas kewajiban nggak ada. Lalu untuk pinjaman dari ken sendiri adalah 20. Selanjutnya angsuran kedua ini ken modalnya ken ini ada sebesar 70. Terus ken dan rent ini akan dibagi 60/40, akhirnya ada $60. Untuk sisanya yaitu rasio masing-masing yang 50%, 30%, dan 20% itu sebesar 200.000 seperti yang di awal, maka ada total sebesar 250. Nah, kas sebesar 550 ini yang didistribusikan pada angsuran pertama akan dialokasikan sebesar 500.000 untuk liabilitas non-mitra dan $20 untuk melunasi pinjaman dari ken. Sisa $30.000 akan dibayarkan kepada ken untuk mengurangi saldo rekening modalnya. Pada angsuran kedua, sebagaimana ditunjukkan pada schedule, ken ini menerima 70.000 pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan saldo modal rent. Nah, $60.000 ini dialokasikan kepada ken dan rent sesuai dengan rasio bagi hasil relatif 60/40. Dan 120 di akhir ini dialokasikan pada debt dan ken dan rent dengan rasio bagi hasil relatif yaitu 50, 30, dan 20. Nah, informasi dari jadwal distribusi kas digunakan dengan cara yang sama seperti informasi dari jadwal pembayaran aman. Pembayaran kas yang ditunjukkan oleh jadwal distribusi kas akan dicatat di laporan likuidasi persekutuan dan dalam catatan persekutuan saat distribusi kas benar-benar dilakukan. Nah, penyusunan rencana distribusi kas memang lebih memakan waktu daripada menyusun satu jadwal atau schedule pembayaran yang aman. Namun, seperti yang ditunjukkan di sini, rencana distribusi menyediakan cara untuk membantu dalam perencanaan. Selanjutnya di sini pada poin 17.6 yaitu ada mitra yang belum lulus dan mitra yang melakukan kerugian. Nah, di sini ada poin yaitu kemitraan yang pilot atau bangkrut. Ketika suatu kemitraan bangkrut, uang tunai yang tersedia setelah semua aset non tunai diubah menjadi uang tunai tidak cukup untuk membayar kreditor. Nah, kreditor kemitraan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aset kemitraan dan meminta mitra individu ini untuk menggunakan sumber daya pribadinya mereka untuk memenuhi klaim yang tersisa. Nah, kreditor persekutuan dapat mengajukan klaim mereka dari aset pribadi setiap sekutu
yang solvent secara pribadi. Para sekutu diwajibkan untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban persekutuan. UPA secara spesifik menyatakan bahwa seorang sekutu itu harus menyumbang bagiannya dari pembayaran yang memenuhi kewajiban, serta secara relatifnya dari kewajiban setiap sekutu yang insolvent atau yang tidak dapat menyumbang bagiannya dari kewajiban. Di sini itu ada contoh, yaitu Rick, Fab, dan Kat adalah mitra yang membagi keuntungan secara merata, yaitu persekutuan mereka sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset konversi akan kas dan semua kas yang tersedia digunakan untuk membayar kewajiban persekutuan, saldo akun berikut masih tercatat dalam pembukuan persekutuan, yaitu kewajibannya sebesar $90 kredit. Nah, untuk Rick sendiri dia 30, modal Fab-nya itu ada 30 dan Cat sendiri 30, yaitu maka kewajibannya ada sebesar 90. Dengan syarat semua mitra itu harus setara $30 yang menghasilkan $90. Nah, misalnya kreditor dapat menagih 90.000 dari Rick, yang akan terjadi sebagai berikut, yaitu Rick kapital atau modal Rick yaitu sebesar 60, untuk modal luar biasanya ada 30, maksudnya modal Fab-nya ada 30, sedangkan Cat ada 30. Nah, jika Fab dan Cat masing-masing membayar 30 dalam kemitraan, fakta yang bahwa kreditor menuntut Rick bukanlah masalah besar. Namun jika para kreditor menuntut Rick karena Cat secara pribadi insolvent dan aset pribadi bersih Fab hanya $35, situasi akan berubah secara signifikan dalam kasus ini. Rick dan Fab berbagi kerugian sebesar $30.000 dan insolvensi Cat secara merata. Setelah itu Rick akan memiliki saldo kredit sebesar $45 dan Fab memiliki saldo sebesar $45. Baik, di sini kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi kami dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih.